Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minina bi ajli idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ila an-nuri minadh dhulam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ketua Rabithah DPW Jawa Timur dan juga Ketua Bidang Dakwah DPW Rabithah Al-Alawiyah Jawa Timur dan semua jajarannya, Forum Dokter Rabithah Al-Alawiyah Jawa Timur, ikhwani, akhwati, rahimakumullah, as'adakumullah. Pada kajian tematik pada malam hari ini tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dan mengawali hari-hari kita, bulan-bulan kita dan tahun-tahun kita serta menit dan detik-detik kita ini insyaallah di dalam ketaatan kepada Allah taala, di dalam manfaat untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Wa minal ma'lum anna tarbiyah min ahammir rakaiz. Kita ketahui bahwa pentingnya tarbiyah ini adalah merupakan pilar yang paling pokok, sendi yang paling penting, wa 'alaiha madarus shalah fil alam. Karena dengan adanya tarbiyah ini, maka kesolehan atau kelayakan alam ini akan tercipta. Kebaikan alam semesta ini akan tercipta, begitu pula juga dengan fasadil alam wa fasad abnaina wa banatina pula juga akan terwujud bila tarbiyah yang kita berikan kepada mereka adalah tarbiyah bukan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian tematik mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi orang tua tujaha abnaihim wa banatihim, wajib bagi orang tua terhadap anak-anak mereka, putra dan putri mereka, mempersiapkan pribadi mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang muttaqin, thabitin alal qadamil qawim wasiratihil mustaqim. Nah, karena dikatakan yang pertama adalah yang perlu untuk kita garis bawahi adalah at-tarbiyah manzar rabbani. Tarbiyah ini adalah merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali ini untuk kita perhatikan. Karena mafhumnya tarbiyah itu adalah melaksanakan atau menguatkan benteng alal awamir al-ilahiyah untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Menguatkan benteng al-awamir al-ilahiyah wajtinabin nawahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hirasatul awamiril ilahiyah wa tatbiquha wa tanfidhuha fil waqi' fil mujtama'il islami, itu merupakan esensi, isi daripada at-tarbiyah an-nabawiyah al-islamiyah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awalnya, pertama kali yang menerima tarbiyah ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan ahli bait Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga diceritakan di sana kanat Sayyidatuna Khadijah akhadat tu'aliju nafsaha fi tuma'ninatin hatta tamakkana al-imanu min qalbiha. Sayyidatuna Khadijah itu berusaha untuk mengobati nafsa, jiwanya dia, hatinya dia di dalam ketentraman, di dalam kenikmatan, hingga keimanan itu tertanam kuat ada di dalam hati Sayyidatuna Khadijah, fa'awsalaha ila maratibil yakin, hingga sampai akhirnya kemudian tumakninah, keimanan, keyakinan, i'tiqadat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya
awsalaha ila maratibil yaqin. Membawa Sayyidatina Khadijah kepada tingkat bukan lagi iman, tapi kepada yakin yang kuat, iman yang kokoh. Itu apa? Cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa hina ra'at ikraman Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah, ketika Sayyidatina Aisyah melihat begitu besarnya Rasulullah memuliakan li Khadijah bint Khuwailid, kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, wa hubbahu lil ma'ruf, di mana Nabi Muhammad juga menjaga apa itu? Menjaga ma'rufnya Sayyidatina Khadijah, perbuatan baiknya Sayyidatina Khadijah, hatta qala li Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, hingga Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ya Aisyah, inna fulana tabna binta fulan ta'tina ayyama Khadijah fa akrimuha. Wahai Aisyah, sesungguhnya keluarga fulana binta fulan itu dulu di masa Khadijah masih hidup bersama dengan aku, dia sering datang ke rumah kita ini, maka saat ini Khadijah sudah tiada, maka muliakan dia. Berikan dia apa yang dia inginkan. Muliakan dia, senangkan hatinya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi Muhammad, qalat lahu, qad abdalakallahu ya Rasulullah khairan minha. Ya Rasulullah, Allah itu sudah menggantikan untuk kamu seorang istri yang lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Maka falatafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun menoleh kepada Sayyidatina Aisyah wa rabbaha. Di sini Rasulullah kemudian mendidik Sayyidatina Aisyah. Falatafatan Nabi ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa rabbaha bidzalika litarbiyah. Rasulullah melirik kepada Sayyidatina Aisyah. Di sini tugas Nabi Muhammad mendidik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa qala laha, sambil berkata kepada Sayyidatina Aisyah, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Aisyah, tidak demikian. Demi Allah, tidak pernah dan tidak mungkin Allah Ta'ala akan menggantikan orang yang lebih baik terhadap untuk aku atau untuk diriku melebihi daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Laqad amanat bi, Khadijah telah beriman kepada aku tatkala semua manusia telah mengkufuri aku. Wa saddaqatni hina kadzdzabanin nas, dan dia adalah orang yang pertama kali membenarkan aku tatkala semua manusia mendustakan aku. Wa awatni hina taradanin nas, Khadijah telah memberikan kepada aku naungan dan perlindungan tatkala semua manusia ketika itu manusia sudah mengusir aku. Hanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha yang pertama kali mengasuh dan pertama kali kemudian melindungi aku, yang percaya kepada aku, yang mau perhatian kepada diriku. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Umar, fatarabbat Aisyah ala hifdzil ma'ruf. Di sinilah kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terdidik dan menjadi tahu bagaimana caranya orang membalas budi orang. Bagaimana cara membalas budi orang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati di dalam satu majelis itu ada dua halaqat. Halaqat yang pertama, dakhalal masjid fa idza huwa bi halqatain. Rasul mendapati ada dua halqah di dalam masjid tersebut. Ihdahuma yaqra'ul Qur'an wa yad'una Allah wa yatanajunahu wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Rasul masuk ke dalam masjid, mendapati di dalam masjid ada orang tengah mengaji Quran, wa yunaduna Allah wa yad'una Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan halaqah yang lain yata'allamuna wa yu'allimun, halaqat yang lain belajar dan mengajar. Apa kata Rasulullah? Faqala kullun ala khairin, semua ini baik. Yang ngaji baik, yang zikir baik, yang belajar juga baik. Wa innama bu'ithu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pengajar dan pendidik umat. Fajalasa ma'ahum, lalu Rasulullah SAW duduk bersama dengan mereka yang terakhir ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam inti pembahasan kita, alal usrah muhimmatun kabirah tata'allaq bitansyiatil abna wal banat. Nah, sekarang kemudian kita masuk dalam poin di mana keluarga mempunyai tugas yang sangat penting di dalam membangun anak-anaknya.
mengasuh, mendidik anak-anaknya, putra dan putrinya ala bidayatil amr. Di permulaan, anak-anak ketika dia masih di dalam permulaan, apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Yang penting untuk kita perhatikan di dalam tarbiyah. Yang pertama adalah awamilut ta'thir fit tarbiyah. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah faktor yang mempengaruhi anak-anak kita di dalam pendidikan. Ini yang tadi dikatakan oleh Habib Hadi, atau dikatakan oleh Syed Ja'far tadi, bahwa zaman sekarang ini adalah perlu untuk kita kawal pendidikan anak-anak kita. Sampai di mana mereka berkembang, sampai di mana mereka dewasa, sampai di mana mereka bermuamalah kepada orang. Sampai dikatakan oleh para ulama, ma yasduru minkum min aqwalin wa af'alin wa a'mal lahu ta'thirun kabirun ala husnil masir wa su'ih. Penting. Apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang keluar dari amal perbuatan kita, semua itu punya pengaruh besar di dalam pendidikan baik untuk anak kita atau pendidikan yang tidak baik buat anak-anak kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua sudah tidak punya zimam, tidak punya lagi kendali, tadakhalat al-mu'athirat ala auladihim wa banatihim. Kalau orang tua sudah tidak punya kendali, tidak punya zimam, maka yang masuk ke dalam relung jiwa anak-anak kita adalah faktor-faktor yang jelek. Pengaruh-pengaruh yang buruk fi fikratihim wa niyatihim wa maqasidihim. Pemikirannya nanti berubah, niatnya berubah, maksud mereka, tujuan mereka juga berubah. Akhirnya kemudian apa mereka? Yang mereka contoh adalah pakaian-pakaian orang-orang yang tidak pernah rukuk dan sujud. Pakaian-pakaian orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Ta'ala dan tidak mencontoh perilaku yang baik. Maka yang kedua, poin yang kedua adalah wadhifatul mar'ah fil bait. Tugasnya ibu di rumah. Tugas ibu di rumah. Itu juga merupakan faktor yang penting buat tarbiyah buat anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dikatakan ya ta'amal ar-rijal kharijal manazil ghaliban. Biasanya suami atau laki-laki itu banyak bekerja di luar. Mungkin bekerja ma'ajnasil wujud bersama dengan segala macam jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Ada ma'al khashab, ada ma'al hadid. Kata Al-Habib Umar, hadza ma'al khashab wa hadza ma'al hadid. Wahada ma'as sayyarah, wahada ma'al bahr, wahada ma'as sufun. Ini yang ada kerja di pandai besi, tukang kayu, tukang batu, nelayan dan lain sebagainya. Lakinnal mar'ah dauruha fil bait la litusliha syai'an minal ajnas. Tapi tugasnya ibu di rumah bukan untuk memperbaiki anak agar dia pandai menjadi insinyur, pandai menjadi orang pintar. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Tugasnya ibu walakin apa? Dauru mar'ah ma'a atau a'la ajnasil wujud, ala ajnasil wujud wahwal insan as-salih. Dikatakan tugasnya ibu adalah bukan ingin anaknya seperti mereka, tapi tugas seorang ibu adalah jadikan anaknya adalah jenis manusia yang paling unggul. Unggul di bidang keinsinyuran, unggul di bidang kedokteran, unggul di bidang ilmu yang umum, unggul di bidang ilmu keagamaan, ala a'lal wujud, a'lal ajnas fil wujud. Itu tugas seorang ibu di dalam rumah. Itu wadhifatul mar'ah di dalam rumahnya. Yang ketiga, al-mujalasah. Al-mujalasah wa atharuha. Yang ketiga adalah pengaruhnya yang sangat besar adalah teman duduk. Pengaruhnya teman duduk ini sangat besar. Habib Ali mengatakan wa iyyakumu min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adladi fa fi suhbatil adladi kullu radilatin tuaddi ila dhurrin wa baghyin wa ifsadi wa fi suhbatil akhyari kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yuhsihi ta'dadi. Hati-hati kalian, jangan pernah duduk dengan orang-orang yang tidak sejenis atau berbeda faham, berbeda akidah daripada akidah kita, melenceng pemikirannya daripada pemikiran yang baik. Itu yang kata Al-Habib Ali, ra'aitu fasadal mar'i suhbata adladi. Orang tuanya baik, tapi karena orang tuanya membiarkan anaknya berkumpul dengan orang-orang yang syirir, maka pulang anaknya kemudian dengan konten tangannya dan dia berani kemudian melaknat orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Persis apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan oleh beliau apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu mengikuti daripada temannya. Bagaimana keyakinan temannya, bagaimana pengaruh temannya. Ada pepatah Arab kalau tidak salah mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menggeret. Kalau temannya baik, pasti dia digeret ke arah yang baik. Tapi kalau temannya dia jahat, dia akan digeret kepada arah kejahatan. Wal'iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa sekarang bisa dihasilkan mujalasah dengan berbagai macam wasilah. Mungkin anak kita nggak perlu keluar rumah, tapi wasilah yang sekarang ini ada di tangan anak-anak kita, di kantong anak-anak kita, mereka sudah menyimpan dunia di sini, menyimpan alam di sini. Mereka bisa melihat Amerika lewat kantongnya, artinya lewat HP-nya. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di alam ini, tinggal mereka pencet tombol apa yang mereka inginkan, maka akan keluar apa yang mereka maui. Maka dikatakan mujalasah bisa didapatkan lewat wasilah segala macam, mungkin dengan internet, mungkin dengan buku-buku bacaan yang dijual di pasar, dimanapun mereka bisa membaca buku apa yang mereka inginkan. Buku filsafat mereka baca, buku orang-orang yang barangkali mengarang hal-hal yang baik bisa mereka baca lewat terjemah ataupun lewat bahasa Arab. Tanpa seorang guru, mereka duduk termenung ada di dalam kamarnya, mereka mengunci kamarnya. Hanya gara-gara membaca buku terjemah. Tanpa ada seorang murabbi, tanpa ada seorang mursyid, tanpa ada seorang syekh yang membimbing dia atau mengajari dia. Maka dikatakan laha ta'thirun bila mughaladhah indal aqil al-mu'min. Internet, buku, ataupun apapun itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau itu dia adalah orang yang akil dan dia beriman, maka tidak akan salah mengungkapkan dan tidak akan salah mengaplikasikan. Ya, laha ta'thirun bila mughalatah indal aqil al-mu'min. Falikulli khairin ta'thiruhu. Semua itu adalah falikulli khairin ta'thiruhu. Setiap kebaikan pasti ada pengaruhnya. Falikulli syarrin ta'thiruhu. Begitu pula juga dengan kejahatan dan keburukan pula juga ada pengaruhnya dan ada ta'thirnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah al-mujalasah wa atharul mujalasah. Yang keempat adalah al-ihtimam bin tansyiati minal bidayah. Perhatian apa yang perlu dibangun oleh orang-orang tua sejak dini, sejak saat ini. Kira-kira apa yang perlu dibangun untuk anak-anak kita mulai saat ini, mulai sejak dini. Nah, itu mungkin ketika anak-anak ini belum lahir, orang tua apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Kata para alim ulama, yang pertama adalah an-niyah inda zawaj. Kan ada tuntunan niat waktu kita nikah, waktu kita kawin. Niat misalnya apa? Mubahah limubahati sayyidil wara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat yang kedua adalah litta'abbud. Niat yang ketiga adalah ittiba' li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang keempat adalah litahsilil walad as-salih, yad'u lahu insyaallah, dan lain sebagainya. Banyaklah niat sebagaimana yang dituntunkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang dikumpulkan oleh Habib Sa'ad Al-Idrus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indal haml. Indal haml, ketika ibu mengandung bayinya. Atau indas tisy'arifi, ketika seorang ibu sudah merasa akan menikah, ada niatnya, ketika ibu tersebut kemudian hamil, mengandung seorang bayi, apa kemudian yang harus dilakukan? Indal wiladah, ketika seorang ibu melahirkan bayinya, apa yang dilakukan? Bi ayami shibah. Kemudian inda sinnit tamyiz, ketika anak itu di usia tamyiz, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya di usia tamyiz? Yang pertama adalah marhalatuz zawaj. Barangkali mungkin sampai sini Habib Idrus, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kira mungkin saya serahkan kembali kepada moderator.